Baik, saya mulai adik-adik. Untuk absensinya kita lanjutkan di menit ke-25. Apa suara saya terdengar jelas adik-adik semuanya? Terdengar, Bu. Baik, saya akan menjelaskan tugas praktikum manajemen saudara yang sudah telat 1 minggu dari minggu kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan praktikum sebanyak 3 acara, yaitu yang pertama acaranya adalah tentang pembangunan kebun baru, kemudian yang kedua adalah studi kelayakannya, dan yang ketiga adalah tentang aspek pasarnya. Jadi hari ini kita akan belajar ketiga jenis itu. Nah, kemudian tugas yang pertama di sini ada tentang kriteria pembangunan kebun baru, kategori replanting atau new planting. Jadi nanti adik-adik dalam satu golongan akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana dari keempat kelompok itu boleh milih. Kalian mau bangun kebun baru yang new planting atau replanting, seperti itu. Nah, kalau misalnya replanting itu jenisnya biasanya saudara mau nanam bekas dari pertanaman kopi, kemudian ditanam yang baru yaitu dengan kakao misalnya seperti itu. Kalau new planting berarti dari lahan yang kosong, kemudian saudara babat lahannya, kemudian saudara tanami baru. Nah, jadi di sini intinya untuk tugas yang pertama saudara adalah survei lahan atau daerah tempat tinggal saudara sendiri. Nah, kemudian nanti saudara tentukan dari setiap kelompok itu mau tanamannya apa yang mau ditanam. Mau yang tembakau, sengot, jati, atau yang mana. Silahkan nanti saudara bisa memilih salah satu. Nah, setelah saudara tentukan mau nanam apa, atau mau mengusahakan kebun apa, setelah itu saudara meresum usaha perkebunan lokal daerah saudara. Apa potensi di daerah lokal tempat saudara? Sejak Apa saya ngomong? Faridatul Hasanah. Faridah yang gelondong ini. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik. Nah, setelah saudara menemukan usaha lokal daerah saudara, kemudian saudara catat sejarahnya, kemudian topografinya seperti apa, kesesuaian syarat-syarat agronomis dari tanaman itu di daerah saudara potensinya bagaimana, kemudian letak dari pasar jauh atau tidak, kemudian letak sumber bahan bakunya, dan budaya setempat. Nah, biasanya kan kalau kita sudah survei ke suatu tempat atau suatu daerah, misalnya di daerah sendiri Jember misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah pada bulan-bulan tertentu biasanya masyarakat itu tahu mau nanam apa. Nah, biasanya ini juga berdasarkan budaya. Kalau sudah budayanya nanam jagung, nggak akan mau disuruh ganti tembakau ataupun yang lainnya, biasanya seperti itu. Ini akan bermacam-macam nantinya. Jadi saudara survei sendiri sesuai dengan ketentuan kelompok, mau ke daerah mana. Usahakan daerah Jember, karena saya tahu saudara sudah banyak yang di Jember. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, apakah penting untuk dikembangkan? Nah, setelah saudara survei, saudara sudah tahu potensi daerah itu tanamannya A misalnya. Nah, menurut saudara itu penting nggak dikembangkan? Nah, tentunya kita merujuknya pada tanaman perkebunan. Tetapi kalau misalnya nanti ternyata kesulitan, bolehlah salah satu kelompok boleh silakan tanaman pertanian yang lain. Nah, kemudian setelah itu bentuk pasar setempat atau terdekat, bentuknya seperti apa? Nah, di BKPM yang sudah di-share ke saudara itu kan banyak jenis-jenisnya. Ada pasar persaingan sempurna, ada monopoli, dan sebagainya. Nanti saudara tentukan daerah saudara itu pasarnya termasuk jenis yang mana, kemudian dijelaskan di sini. Nah, kemudian selanjutnya tugas yang keempat adalah
bagaimana pengaruh pasar yang ada dengan UMR. Nah, di sini saudara belajar cara ngitung kok bisa dapat UMR sekian itu gimana ya. Nah, kan biasanya beda-beda nih. Contohnya misalnya masyarakat Bondowoso dengan Jember. UMR-nya lebih tinggi Jember. Bisa jadi orang Bondowoso dengan orang Jember itu kalau misalnya beli sikat gigi itu ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun baru ganti sekali. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa menentukan gimana sih pengaruh pasar pembelian kita dengan UMR yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi nanti saudara cari bagaimana pengaruh pasar terhadap UMR di daerah Jember atau daerah saudara tinggal sekarang ya, Jember bagian mana, silakan. Yang otomatis kalau masih dalam satu kota UMR-nya pasti sama. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung UMR. Nah, nanti silakan saudara boleh cari di Mbah Google. Mbah Google itu sudah sangat pintar ya, jadi saudara bisa searching sendiri UMR itu gimana cara mendapatkannya. Nah, kemudian setelah itu aspek teknis pelaksanaan lokasi proyek. Nah, di sini nanti saudara gambar denahnya. Maunya seperti apa? Misalnya saya contohkan pembibitan. Misalnya di sini satu kotak kecil di sini adalah pembibitan misalnya. Kemudian satu kotak berikutnya ada jalan, misalnya ya, jalan menuju lokasi. Kemudian di sini ada lahan tanam, misalnya seperti itu. Kemudian apa di sini lagi mungkin tempat pengairan dan sebagainya, arahnya kemana, utara, selatan. Silakan saudara buat sendiri layoutnya, layout kebun baru yang akan saudara bangun itu seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada yang memilih tentang produksi, misalnya ternyata saudara tidak ingin ke kegiatan on farm, yaitu kegiatannya maunya yang pasca panen, ya berarti nanti buat layout produksi di sini. Berarti kalau layout produksi ada gudang penanganan TPH ya, tempat pengumpulan hasil, kemudian nanti ada ruang olah, mesin pengolah di mana letaknya. Jadi nanti saudara buat yang di sini. Nah, nanti saudara boleh memilih salah satu. Mau yang layout produksi atau yang lokasi proyek ini. Jadi kalau misalnya saudara ngambilnya budidaya, on farm, pembibitan, berarti saudara membuat denah yang lokasi proyek. Akan tetapi jika saudara nanti menggunakan yang pasca panen, maka saudara harus mengisi yang layout produksi. Seperti itu adik-adik. Oke, itu saja tugas untuk saudara. Apakah ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan di sini, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya nanti. Coba Alvan Hoiri, silahkan diaktifkan videonya. Ada Alvan Hoiri ini. Golongan A. Beda golongan itu. Beda golongan. Oh, beda golongan. Sorry, ini golongan B saja berarti ya. Nggih, Bu. Febri Ainur Rahman. Oke, Febri, gimana Feb? Ada pertanyaan, Feb? Insya Allah sampai di sini masih belum. Oke, saya mau tanya Feb, berapa UMR di Jember, Feb? Betul. Febri orang mana, Feb? Situbondo, Bu. Oh, Situbondo, ya sudah. UMR Situbondo berapa, Feb? Oh, UMR Situbondo itu Belum googling ya? Belum ketemu sama mbahnya? nggak nyampe 2, Bu. Nggak nyampe 2 juta. 1.800.000 mungkin. Ya, sekitar itu memang benar sekali. Memang 1.800.000. Pinter ya, Febri ya, bisa ya. Oh, sama. Oke, nanti untuk lebih jelasnya 1.800.000 berapa itu nanti koma-komanya atau mungkin ratusnya, puluhannya silakan saudara cari di
Google. Insya Allah sudah banyak di sana, jadi kalian tinggal mencatat saja. Yang terbaru pastinya yang tahun sekarang ya. Nah, kemudian dari seluruh ini yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah membuat beberapa kelompok di sini, tetapi saya belum menentukan siapa yang memiliki dari kelompok ini. Nah, jadi di sini tadi saya sudah membuat kelompok 1 nanti tanaman sengon, kelompok 2 tembakau, kelompok 3 jati, kelompok 4 tebu. Dari yang ada ini, apakah ada yang tidak setuju atau mau mungkin mengganti jenis tanaman? Silakan, Mas Nurholis. Nurholis ada Nurholis? Dirga Arya. Nah, ini ada ini, tapi videonya nggak nyala ini. Dirga Arya. Nurholis juga ada. Nurholis, ayo Nurholis. Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Itu waktu pelaksanaannya sampai kapan, Bu? Ataupun berapa tengah waktunya berapa lama, Bu? Oke, pintar ini tanya waktunya ya. Oke, ini sebenarnya pengumpulannya lama. Masih kurang 2 minggu dari sekarang. Jadi hari Selasa depannya lagi. Jadi masih lama pengumpulannya karena saudara harus survei lokasi terlebih dahulu. Seperti itu. Ada lagi? Jadi minggu depan kita tidak praktikum secara administrasi seperti ini ya, tetapi saudara langsung survei ke lokasi yang akan saudara tuju. Seperti itu. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk penggambaran layout layout tadi Bu, bisa diulangi lagi. Oke. Di sini saya contohkan ya, misalnya layout untuk produksi misalnya. Nah, jadi saudara harus membuat layout itu seperti denah yang sudah saudara setujui per kelompok. Jadi saudara bisa menggunakan menu insert. Jadi nanti saudara gunakan shape, misalnya kita mau buat kotak-kotaknya, di sini silahkan. Kemudian di sini diberi keterangan misalnya, ruang produksi atau mungkin A atau B, jadi nanti di bawahnya diberi keterangan A itu apa, seperti itu. Kemudian nanti diberi jalan otomatis, namanya juga tempat produksi harus ada jalan masuknya misalnya, ini jalan utama misal. Jadi nanti saudara buat seperti ini. Kemudian nanti ada pintunya ya, jangan lupa kalau misalnya kita buat denah atau apa ya, seperti ruang produksi atau pembibitan tetap ada jalan. Kalau misalnya layout produksi wajib ada pintu. Tetapi kalau untuk yang di on-farm itu boleh tidak ada pintu seperti ini, tetapi saudara beri tanda, biasanya kan dia hamparan ya, saudara beri tanda garis putus-putus saja boleh. Jadi itu menandakan bahwa di tempat itu ada jalan untuk menuju ke suatu tempat seperti itu. Biasanya dalam pembuatan layout seperti itu. Jadi cukup diberikan bentuknya garis-garis saja. Apa masih kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan? Jelas, Ibu, jelas. Oke, kalau masih nanti kebingungan silahkan nanti cari di Google banyak gimana sih caranya buat denah. Kalau misalnya saya jelaskan semua kan ya keenakan ya, semester 4 masuk gak iso. Itu aja. Oke, sambil saya absen ya, karena waktunya ini juga tidak lama. Muhammad Soleh Adi Saputra. Hadir, Bu. Oke. Saya stop ini. Renir Novitasari. Hadir, Bu. Febri Ainur Rahman. Hadir, Bu. Manuelita Simforila.
Ada, Bu. Wajahmu nggak kelihatan, Monelita. Ada di mana ini? Kok gelap sekali ya? Kelana Harfa. Anu, Bu, jaringannya, Bu, ini. Oh, jaringan. Oke. Kelana Harfa. Hadir, Bu. Gimana kamu itu? Di Di kendaraan? jalan saya. Oke, mau lepas ini. Hati-hati lah ya. Ratna Duhita. Ratna Duhita. Nggak ada ya, Alfa? Ahmad Novian. Hadir, Bu. Oke. Apa sirane loro? Pusing, Bu. Sakit dari kemarin. Oke. Dirga Arya. Dirga Arya. Ini ada namanya tapi nggak ada videonya ini. Ditinggal ke belakang. Retno Ayu. Hadir, Bu. Oke. Bernardus Adia. Hadir, Bu. Denny Bangun. Hadir, Bu. Sultan Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Arik Yulianto. Hadir, Bu. Agung Cahyo. Agung Cahyo. Yulia Arinda. Hadir, Bu. Iwang Dwiki. Hadir, Bu. Nurholis. Hadir, Bu. Alarima. Alarima ada? Oh, ada. Oh, ada. Inggil Zulfa. Inggil Zulfa. Zaini. Hadir, Bu. Oke. Fahrul Rozi. Hadir, Bu. Oke. Hari ini yang Izin masuk, Bu. ada. Kenapa? Untuk Ratna sama Agung, izin saya kalau dia lagi sakit ini, Bu. Siapa yang sakit? Dirga? Ratna sama Agung. Ratna sama Agung. Ya. Kalau sakit nanti buat surat pernyataan ya. Iya, Bu, nanti saya bilang ke anaknya. Surat pernyataannya tidak bisa hadir praktikum, bukan kalau misalnya ada surat sakit nanti dilampirkan. Nggih, Bu. Oke. Dirga Arya? Memang nggak ada ini ya. Ada di sini tapi dia nggak ada orangnya. Oh, izin. Mana? Mengantar adik. Oh, ngantarkan adiknya. Oke, adik-adik. Terima kasih banyak. Nah, sebelum penutupan, sebelum ditutup di sini sebenarnya saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Bu Marmi ada di sebelah saya di sini. Nanti untuk yang golongan selanjutnya sama beliau juga. Kemudian juga ada Pak Wisnu di sini. Di sini juga ada Pak Wisnu Gita, itu juga selaku pendamping praktikum saudara. Oke. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Sebelum saya tutup?
Untuk kelompoknya, Bu. Oh ya, untuk kelompoknya, Bu. Nanti saya minta tolong ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ya? Febri, bukan? Manuelita, Bu. Manuelita? Iya, Bu. Ya, saya nanti minta tolong untuk yang golongan B ini dibuatkan 4 kelompok. Kemudian langsung saudara tentukan atau saudara diskusikan dulu dengan teman-temannya, boleh. Saya tunggu sampai jam 14 ya. Saya tunggu sampai jam 14 nama-nama kelompok dan pembagian tanamannya. Mau tanaman yang apa seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk tugas-tugasnya nanti akan saya kirimkan lagi ya. Dan saya minta tolong dibuatkan grup ini. Bu Marmi usul ada grup. Bisa nggak untuk grup praktikum? Dibuatkan Mbak Manuelita. Iya, Bu, bisa. Oke, untuk satu kelas ya nanti ya. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Untuk yang golongan A nanti tolong disampaikan itu, jadi kita nggak usah Zoom lagi, tapi ini nanti tinggal yang golongan A tinggal melihat video ini. Untuk ketua kelompoknya, ketua golongannya tolong disampaikan ya Dek, Manuelita. Untuk golongan A, ketua golongannya tolong dibuatkan kelompok ya, 4 ya. Tugasnya sama. Baik. Iya, Bu. Bisa kita bareng. Kalau misalkan nanti ada waktu ya, tolong dicarikan waktu ya untuk bisa satu kelas. Jadi kita melalui Zoom saja. Jadi ketemunya di Zoom aja. Ya, tolong dicarikan ya untuk satu kelas. Kita share WA saja ya untuk kapannya. Yang kosong kalian free-nya kapan gitu ya. Untuk satu kelas. Jelas adik-adik? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas. Selamat mengerjakan tugasnya, dan saya minta tolong kalau misalnya mengerjakan tugas, jangan dibiasakan copy paste. Kalau misalnya nanti dapatnya jurnal atau buku, diketik ulang seminimal membaca. Kemudian untuk BKPM-nya jangan lupa dibaca sampai tamat. Ya, karena pada praktikum nanti selanjutnya akan kita buat presentasi. Nanti untuk tugasnya akan saya sampaikan kembali dalam bentuk software. Itu saja. Terima kasih. Selamat istirahat ya, adik-adik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.